Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa nataba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, ikhwati billah, rahimakumullah, dan para pemirsa Najah TV dimanapun anda berada, azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kesempatan ini insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid, memasuki pembahasan berikutnya, yakni ma jaa fi man lam yaqna' bil halifi billah. Orang yang tidak rela dengan sumpah yang menggunakan nama Allah. Orang yang tidak puas terhadap sumpah dengan nama Allah. Maksud dari bab ini adalah tentang orang yang tidak mau menerima atau tidak puas dengan sumpah orang lain kepadanya, meskipun orang tersebut telah bersumpah dengan nama Allah. Sikap seperti ini, ia tidak menerima sumpah orang lain padahal dia telah bersumpah dengan nama Allah. Sikap seperti ini mencoreng kemurnian tauhid seseorang. Sikap yang tepat bagi seseorang, jika ada orang lain yang bersumpah dengan nama Allah, maka dia harus terima sumpah tersebut. Kenapa? Sebagai bentuk pengagungannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tersebut bersumpah dengan nama Allah, maka dia harus menerimanya sebagai bentuk pengagungannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dia tidak menerima sumpah dengan nama Allah tanpa sebab, dia tidak menerima, tidak menerima sumpah dengan nama Allah tersebut tanpa sebab, maka itu menunjukkan tauhidnya bermasalah dan pengagungannya terhadap Allah Ta'ala kurang. Sikap demikian menunjukkan apa? Tauhidnya bermasalah dan pengagungannya terhadap Allah SWT kurang. Ikhwati billah rahimakumullah, bab-bab pembahasan kitab tauhid adalah pembahasan bagaimana mencapai pemurnian tauhid yang sempurna. Ya. Bab-bab tauhid, kitab yang terdapat pada kitab tauhid adalah pembahasan bagaimana mencapai pemurnian tauhid. Bagaimana mencapai tauhid yang sempurna. Ya, bagaimana caranya agar kita bisa menjaga tauhid kita, tauhid yang sempurna. Dan Nabi SAW ingin umatnya berjalan di atas muka bumi ini dengan tauhid yang sempurna. Maka barang siapa yang memiliki tauhid yang sempurna, sebagaimana telah kita ketahui utamanya, dia akan masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Oleh karenanya, setiap dari kita hendaknya berusaha menjaga kemurnian tauhidnya sebisa mungkin. Jika ada sedikit noda pada tauhidnya, maka hendaknya segera dia membersihkannya. Dan di antara hal yang akan mengotori kemurnian tauhid adalah seseorang tidak menerima sumpah orang lain meskipun orang tersebut telah bersumpah dengan
nama Allah. Ini bisa menodai tauhidnya, bisa menjadikan tauhidnya tidak sempurna. Dan penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala mendatangkan satu dalil pada bab ini. Diriwayatkan an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahlifu bi abaikum, janganlah kamu bersumpah dengan nama nenek moyangmu. La tahlifu bi abaikum, ya, janganlah kalian bersumpah dengan nama nenek moyang kalian. Man halafa billahi falyasduq, barang siapa bersumpah dengan nama Allah, hendaknya dia jujur. Barang siapa bersumpah dengan nama Allah, hendaknya apa? Dia jujur. Wa man hulifa lahu billahi falyardha, dan barang siapa yang diberi sumpah dengan nama Allah, hendaknya dia ridha, hendaknya dia menerima. Barang siapa yang diberi sumpah dengan nama Allah, hendaknya dia apa? Dia ridha, ya, dia menerimanya. Wa man lam yardha falaysa minallah, barang siapa yang tidak ridha menerima sumpah tersebut, maka dia bukan dari Allah. Barang siapa yang tidak ridha menerima sumpah tersebut, falaysa minallah, maka dia bukan dari Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad hasan. Ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Ada 4. Ya. Yang pertama adalah larangan bersumpah dengan nama nenek moyang. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, la tahlifu bi abaikum, janganlah kalian bersumpah dengan nama nenek moyang kalian. Abaikum, ya, dengan nama bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian. Merupakan kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Kebiasaan mereka adalah mereka bersumpah dengan bapak-bapak nenek moyang mereka. Dan mereka lakukan hal tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap nenek moyang mereka, kabilah mereka, atau suku mereka. Dan ini menunjukkan keseriusan mereka dalam bersumpah, untuk menunjukkan kesungguhan mereka dalam bersumpah. Ya, mereka bersumpah dengan nama bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka. Nama dari bapak-bapak mereka atau nenek moyang mereka tersebut mereka gunakan sebagai sumpah, sebagai bentuk penghormatan terhadap nenek moyang, terhadap kabilah, terhadap suku. Akan tetapi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk bersumpah dengan nama nenek moyang, karena bersumpah dengan selain nama Allah adalah syirik. Bersumpah dengan selain nama Allah adalah syirik. Di awal-awal dakwah, Nabi SAW tidak langsung melarang orang-orang Arab jahiliyah bersumpah dengan nama nenek moyang mereka. Karena Nabi SAW memprioritaskan mendakwahi mereka terkait dengan apa? Syirik akbar. Terkait dengan syirik akbar. Apa hukum bersumpah dengan selain nama Allah? Apa hukumnya? Syirik apa? Asgar atau akbar? Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Syirik yang berkaitan dengan lafal, asalnya adalah syirik asgar. Asalnya adalah
syirik yang berkaitan dengan lafal, dengan ucapan, itu adalah syirik asgar, termasuk bersumpah dengan selain nama Allah. Ya. Pada asalnya ini berkaitan dengan ucapan, bersumpah dengan selain Allah. Maka ini hukumnya sebenarnya asalnya adalah syirik asgar, syirik kecil. Dan bisa berubah menjadi syirik akbar, ya, jika seseorang bersumpah dengan disertai pengagungan terhadap yang dia bersumpah dengan namanya tersebut, seperti dia mengagungkan Allah. Berarti sudah disertai dengan apa? Dengan keyakinan. Ini menjadi apa? Syirik akbar. Ini menjadi syirik akbar. Ya, mungkin ada orang yang mengatakan ketika dia bersumpah dengan nama selain nama Allah, dia katakan, saya tidak bermaksud untuk mengagungkannya seperti mengagungkan Allah. Maka kita katakan apa? Kalau Anda tidak bermaksud demikian, yakni seperti pengagungan Anda terhadap Allah, itu namanya syirik asgar. Itu namanya syirik asgar. Tapi kalau sudah bermaksud pengagungannya sama seperti dia mengagungkan Allah, berarti dia menjadikan bagi Allah apa? Tandingan. Padahal telah kita pelajari di kesempatan yang lalu, fala taj'alu lillahi andada. Janganlah kalian menjadikan untuk Allah apa? Tandingan-tandingan. Termasuk dalam masalah sumpah. Maka hukum asalnya adalah apa? Syirik kecil bisa menjadi syirik akbar. Dan para ulama mengatakan bahwa tidak ada mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikan. Mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikan dalam lafal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. La tahlifu bi abaikum. Janganlah kalian bersumpah dengan nama nenek moyang kalian. Maksudnya adalah ketika Nabi SAW berkata agar jangan kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian, jangan sampai ada yang memahami bahwa yang dilarang hanya bersumpah atas nama nenek moyang. Kan yang dilarang hanya apa? La tahlifu bi abaikum. Jangan kalian bersumpah dengan nama nenek moyang kalian. Oh, berarti boleh dengan selain nama nenek moyang. Seperti bersumpah dengan jin, bersumpah dengan berhala dan yang lain-lain. Boleh atau tidak? Tidak demikian. Larangan bersumpah atas nama nenek moyang, ya, disebutkan secara khusus. Jangan kalian bersumpah atas nama nenek moyang. Rasulullah SAW menyebutkan hal ini secara khusus karena kebanyakan yang terjadi seperti itu. Bersumpah dengan nama bapak-bapak mereka, bersumpah dengan nama nenek moyang mereka, sehingga tidak ada mafhum mukhalafahnya, tidak ada pemahaman kebalikannya. Ya, tidak dipahami bolehnya bersumpah dengan selain nama nenek moyang. Contoh seperti dalam sebuah hadis, idza walagal qalbu fi ina'i ahadikum falyurikhu thumma liyaksilhu sab'a mirar. Apabila ada seekor anjing menjilat pada bejana, ya, ada seekor anjing menjilat bejana salah seorang dari kalian, falyurikhu, hendaklah dia menumpahkannya. Ya, dia buang air yang ada di bejana tersebut, ya, lalu mencucinya berapa kali? 7 kali. Apakah ini hanya dipahami kalau yang dijilati oleh anjing itu bejana saja? Bagaimana kalau yang dijilati tadi ada gelas yang berisi air, ada mangkok, piring berisi air, dijilati oleh anjing? Apakah kemudian airnya tidak mengapa, tidak usah dibuang? Apakah seperti itu dipahami? Nah, karena hadisnya berbunyi kalau yang dijilat itu adalah fi ina'i ahadikum, ya, bejana salah seorang di antara kalian. Apakah ada mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya? Berarti selain bejana berarti boleh
tidak usah dibuang airnya. Tidak demikian. Ya. Hadis ini juga jangan dipahami bahwa selain air yang ada di dalam bejana, ya, seperti tadi saya sebutkan, seperti di gelas, ya, di di piring dan sebagainya, artinya tidak apa-apa, airnya tidak usah ditumpahkan meskipun dijilat oleh anjing. Ya. Tidak demikian. Disebutkan bejana pada hadis tersebut, kenapa? Karena pada bejanalah ya yang sering terjadi. Ya. Yang sering terjadi adalah apa? Anjing itu menjilat bejana. Ini kebanyakan yang terjadi. Maka bukan berarti tidak disebutkannya selain bejana itu menunjukkan bahwa selain itu tidak mengapa. Tidak demikian. Ya, bisa dipahami ya. Nah. Berarti sekali lagi Rasulullah SAW mengatakan, janganlah kalian bersumpah dengan nama-nama nenek moyang kalian. Ini bukan berarti menunjukkan bolehnya bersumpah dengan selain nama nenek moyang. Sebab yang lainnya adalah yang menguatkan bahwa bersumpah dengan selain nama nenek moyang juga terlarang adalah karena terdapat riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan larangan bersumpah dengan selain nama Allah. Tidak hanya larangan berkaitan dengan nama nenek moyang saja, tidak. Ya, seperti sabda Nabi SAW, "Man halafa bil amanati falaysa minna." Siapa yang bersumpah dengan amanah, maka dia tidak termasuk dari kami. Ini bersumpah dengan apa? Dengan amanah. Ya. Dalam riwayat yang lain, la tahlifu bi abaikum wala bit tawaghit. Janganlah kalian bersumpah dengan nenek moyang kalian dan jangan pula kalian bersumpah dengan togut-togut. Ya, tawaghit, ya, togut-togut. Ya. Kemudian juga ada hadis yang lafalnya umum. Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kafir atau berbuat syirik. Dalam hadis ini disebutkan bersumpah dengan selain Allah. Dengan apa saja. Ya, dengan makhluk apapun. Pokoknya bersumpah dengan selain Allah, bersumpah dengan nenek moyang, ya, bersumpah dengan jin, benda-benda apapun juga. Ini sifatnya umum. Ya, hadis ini larangannya adalah umum. Ya, pokoknya bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kafir atau berbuat syirik. Tapi yang dimaksud dengan kufur atau syirik dalam hadis ini apa? Syirik asghar. Hukum asalnya adalah syirik asghar. Karena berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan lafal. Tapi bisa berubah menjadi syirik akbar seperti yang telah dijelaskan tadi. 6. Ini semua menunjukkan bahwa bersumpah dengan selain nama Allah merupakan dosa besar. Ya, bersumpah dengan selain Allah adalah dosa besar. Intinya, bersumpah dengan nama selain Allah itu adalah syirik. Ya, disebutkannya tentang dilarang bersumpah dengan nama bapak-bapak atau nenek moyang karena hal tersebut yang bersumpah dengan nenek moyang ini yang sering terjadi di kalangan orang Arab. Sehingga disebutkan penyebutannya secara khusus dan tidak ada mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, tidak ada. Jadi ini yang pertama. Apa tadi yang pertama? Terkait dengan apa? La tahlifu bi abaikum, larangan bersumpah dengan nama nenek moyang. Faedah yang kedua,
Jujur ketika bersumpah dengan nama Allah. Jujur ketika bersumpah dengan nama Allah. Kelanjutan hadisnya adalah man hulifa lahu billahi falyasduq. Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, falyasduq, hendaknya dia jujur. Hendaknya dia jujur. Jujur ketika bersumpah dengan nama Allah adalah perkara yang diperintahkan. Ya. Bersumpah dengan nama Allah wajib baginya untuk apa? Jujur. Ketika seseorang bersumpah dengan nama Allah akan tetapi dia tidak jujur. Dia bersumpah dengan nama Allah tapi dia tidak jujur, maka dia terjerumus dalam dosa besar. Disebut dengan al-yamin al-ghumus. Disebut dengan apa? Al-yamin al-ghumus. Nabi SAW bersabda, al-kabair, dosa besar ialah al-isyraku billah, menyekutukan Allah, wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua, wa qatlun nafs, membunuh. Kemudian Rasulullah menyebutkan wal yaminul ghumus. Apa artinya? Sumpah palsu. Sumpah palsu. Ini termasuk apa? Al-kabair. Jadi dosa besar, Rasulullah sebutkan, yang pertama apa tadi? Al-isyraku billah, menyekutukan Allah, wa uququl walidain, durhaka terhadap kedua orang tua, wa qatlun nafs, membunuh. Kemudian Rasulullah menyebutkan wal yaminul ghumus, bersumpah palsu. Ya, sumpah palsu termasuk al-kabair, dosa besar. Jadi yamin ghumus, ya, yamin ghumus maksudnya adalah bersumpah dengan nama Allah namun dengan sengaja berdusta. Kenapa? Karena tujuannya untuk menang dalam pertikaian, menang dalam sidang, atau untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya. Maka kemudian dia bersumpah atas nama Allah tapi dia dusta. Ini namanya sumpah palsu. Ini termasuk apa? Dosa besar. Jadi sumpah palsu disebut dengan al-yamin al-ghumus. Apa artinya al-yamin al-ghumus? Al-yamin al-ghumus artinya sumpah yang menenggelamkan. Ya, al-yamin al-ghumus itu artinya adalah sumpah yang menenggelamkan. Kenapa disebut dengan al-yamin al-ghumus? Sumpah yang menenggelamkan karena sumpah tersebut menenggelamkan pelakunya ke dalam dosa, kemudian menenggelamkannya ke dalam neraka. Makanya dikatakan dengan apa? Al-yamin al-ghumus, sumpah yang menenggelamkan. Tenggelam dia ke dalam dosa, tenggelam dia ke dalam neraka. Maka sumpah palsu termasuk dosa besar. Dan Nabi SAW mengingatkan bahwa barang siapa bersumpah dengan nama Allah hendaknya dia jujur. Falyasduq. Ya. Man halafa billah falyasduq. Siapa yang bersumpah dengan nama Allah hendaknya dia jujur. Ya, maka siapa yang bersumpah dengan nama Allah tapi berdusta, maka berarti dia terjerumus dalam apa? Dosa besar. Sudah, ada berapa tadi? Sudah 2. Yang pertama apa? Faedah yang pertama terkait dengan larangan bersumpah dengan nenek moyang. Yang kedua, apa yang kedua? Jujur dalam bersumpah. Faedah yang ketiga, ridho. Maksudnya adalah menerima. Menerima terhadap orang yang bersumpah dengan nama Allah.
Sebagaimana dalam hadis yang sedang kita bacakan, wa man hulifa lahu billahi falyardha. Ya. Faedah yang ketiga ini atau poin yang ketiga ini adalah inti dari pembahasan kita pada bab ini. Ini intinya, ya. Pada poin yang ketiga ini. Ya, ini barang siapa yang seseorang bersumpah kepadanya dengan bersumpah dengan nama Allah, maka hendaknya dia terima. Ridho. Kenapa? Karena orang tersebut sudah bersumpah dengan nama Allah. Terima sumpahnya. Nah, kalau kita melihat ada seseorang yang mencuri, kemudian Bapak katakan, kamu curi ya? Wallahi saya tidak mencuri. Padahal kita melihat dia mengambil sesuatu. Gimana? Terima sumpahnya? Yakin? Ini Pak Polisi nih, kalau ada orang bersumpah, dibawa ke kantor atau dibiarkan dilepaskan? Tabayun. Dia sudah bersumpah dengan nama Allah, ya kan? Dia sudah bersumpah dengan nama Allah. Bagaimana? Nah, sekarang timbul pertanyaan, apakah mutlak ketika seseorang bersumpah dengan nama Allah kemudian kita terima sumpahnya tersebut? Kan itu lagi pertanyaannya lagi, Pak. Ya. Kalau tidak mutlak, pertanyaannya adalah dalam kondisi yang bagaimana harus menerima sumpah dengan nama Allah tersebut. Kalau kita lihat pada kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang hal ini, maka setidaknya ada dua kondisi. Ada dua kondisi. Seseorang harus menerima sumpah dengan nama Allah. Kondisi yang pertama, sebagaimana telah kita pelajari dalam kitab Al-Wajiz. Ya, ketika seseorang menuduh, maka yang menuduh harus mendatangkan bukti, ya kan? Tapi kalau yang menuduh tidak bisa mendatangkan bukti, maka yang tertuduh bagaimana? Diminta untuk bersumpah atas nama Allah. Ya. Maka kondisi yang pertama, ketika dalam hal persengketaan di persidangan. Sabda Nabi SAW, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Bagi yang menuduh wajib untuk mendatangkan bukti. Yang menuduh wajib untuk membawa bukti. Mana buktinya? Sedangkan yang dituduh, ketika dia mengingkari tuduhan tersebut, baginya sumpah. Dia mengingkari tuduhan tersebut, maka baginya apa? Baginya sumpah. Maka ketika A menuduh B, B telah mengambil harta milik A, kata si A, maka hakim akan berkata kepada A, mana buktimu? Tunjukkan bukti bahwa B telah mengambil hartamu. Kalau ternyata A tidak memiliki bukti, maka B bersumpah bahwa dia tidak mengambilnya. Maka ketika B telah bersumpah, A harus menerima sumpah B. Ya, itulah aturan yang berlaku dalam persengketaan di persidangan. Dia menuduh harus mendatangkan bukti. Ketika tidak ada bukti, ya,
Yang menuduh tidak bisa mendatangkan bukti, maka yang dituduh apa? Diminta untuk bersumpah. Ya, yang dituduh diminta untuk bersumpah. Dan dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syahidaka au yaminuh." Hendaklah kamu menghadirkan dua saksi atau dia bersumpah. Yang dituduh tadi bersumpah. Kamu yang menuduh, datangkan dua saksi. Kalau tidak bisa mendatangkan dua saksi, berarti yang dituduh apa? Baginya bersumpah. Maka kalau B sudah bersumpah demi nama Allah bahwa dia tidak mengambil harta milik A, maka A wajib menerima pengakuan B dan tidak boleh menolaknya karena dia tidak memiliki bukti. Adapun kalau B bersumpah dengan nama Allah dan dia berbohong, nah bagaimana? Apa hukumnya? Inilah yang dimaksud dengan apa tadi? Al-yamin al-ghumus, termasuk dosa besar karena dia sudah bersumpah palsu. Maka itu menjadi urusan dia dengan Allah. Itu menjadi urusan dia dengan Allah. Oleh karenanya, sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah, sekali lagi, bentuk pengagungan terhadap Allah, maka A harus menerima sumpah B. Yang pertama karena dia tidak memiliki bukti, yang kedua karena B telah bersumpah dengan nama Allah, maka dia harus mengagungkan sumpahnya tersebut, ya. Karena B bersumpah dengan nama Allah. Namun kalau A bisa mendatangkan bukti, nah bagaimana? Dan B dia bersumpah atas nama Allah, bagaimana? Maka sumpah si B dikalahkan dengan bukti. Sumpah si B dikalahkan dengan bukti. Bisa dipahami Bapak? Jelas? Kenapa bersumpah? Dia bersumpah. Ya. Hakim, apakah perlu dia meminta A untuk bersumpah? Ini yang ada adalah mubahalah. Mubahalah, saling bersumpah untuk dibinasakan. Itu bisa. Tapi kalau dalam hal ini apa? A dia harus mendatangkan bukti, bukan sumpah. Walaupun A bersumpah, B bersumpah, mana yang dimenangkan? Mana yang dimenangkan? B yang dimenangkan. Kenapa? Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Bagi yang menuduh harus mendatangkan bukti. Mana buktinya itu? Bukan sumpah. Sumpah bukan bukti. Bisa dipahami? Nah. Tapi yang dituduh dia membela dirinya dengan sumpah. Jadi sumpah itu adalah untuk yang dituduh. Barakallahu fikum. Naam. Jadi kondisi yang pertama, sumpah tersebut diterima adalah kapan? Orang yang bersumpah di persidangan, ya. Jika ada sengketa atau perselisihan, nah maka ketika dia sudah bersumpah diterima sumpahnya. Ya, kecuali kalau ada bukti. Yang kedua adalah yang bersumpah adalah seorang muslim. Yang bersumpah adalah seorang muslim. Apa maksudnya? Pada hukum asalnya, seorang muslim itu kita hukumi sebagai seorang yang jujur. Saudara kita yang muslim kita hukumi sebagai seorang yang bukan pembohong. Maka sudah seharusnya
Seseorang husnuzon, berprasangka baik kepada yang bersumpah dengan membenarkan sumpahnya. Husnuzon, prasangka baik. Kalau kita bertemu dengan seseorang yang kita kenal, sebelum ini dia adalah sebagai seorang yang bukan sebagai seorang yang berdusta, bukan orang yang menipu. Dia seorang muslim. Kemudian dia dituduh mencuri. Maka hukum asalnya kita berhusnuzon kepadanya. Terlebih lagi ketika dia bersumpah dengan nama Allah. Maka di antara bentuk pengagungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah, di antara bentuk pengagungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Tidak meragukan sumpahnya. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, Ra'a Isa bin Maryam rajulan yasriqa. Nabi Isa alaihissalam melihat, Nabi Isa alaihissalam melihat ada seseorang yasriqa, sedang mencuri. Faqala lahu, maka Nabi Isa berkata kepada laki-laki tersebut, asrakta, engkau mencuri? Nabi Isa bertanya kepada orang tersebut, apakah kamu mencuri? Dia katakan, ya, dia jawab, kalla wallahi alladzi la ilaha illahu. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Jadi dikatakan apa? Tidak, kalla, tidak. Nabi Isa bertanya kepada laki-laki tersebut, apakah kamu mencuri? Dia jawab apa? Tidak. Kemudian dia bersumpah apa? Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selain dia. Maka apa kata Nabi Isa alaihissalam? Amantu billahi wa kadzdzabtu aini. Aku beriman kepada Allah dan aku dustakan kedua mataku. Aku dustakan kedua mataku. Ini dalam hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat Muslim, wa kadzdzabtu nafsi. Aku dustakan diriku. Ini dalam riwayat Muslim. Ya. Lihatlah bagaimana Nabi Isa alaihissalam, beliau sangat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai Nabi Isa rela mendustakan penglihatannya, mendustakan dirinya yang jelas-jelas melihat orang tersebut mencuri. Namun karena orang tersebut bersumpah dengan nama Allah bahwa dia tidak mencuri, maka beliau membenarkan sumpahnya. Nabi Isa membenarkan sumpah laki-laki tersebut. Ya, mungkin bagi kita ini aneh. Ya. Mungkin bagi kita ini adalah perkara yang aneh. Karena asalnya telah jelas bahwa orang tersebut mencuri. Namun para ulama kemudian menjelaskan bahwa perkara yang seperti ini hanya dibawakan kepada orang yang zahirnya diketahui sebagai orang yang baik. Diterima sumpahnya. Orang yang zahirnya apa? Diketahui sebagai orang yang baik. Bahkan para ulama mengatakan bahwa mungkin Nabi Isa alaihissalam memberikan banyak uzur terhadap laki-laki tersebut. Banyak kemungkinan-kemungkinan. Ya, banyak kemungkinan-kemungkinan. Bisa jadi dia disuruh oleh majikannya. Bisa jadi dia disuruh oleh pemilik barang tersebut. Bisa jadi dia hanya memegangnya, hanya melihat-lihat saja, tapi tidak sampai bermaksud untuk mengambilnya. Masih ada kemungkinan-kemungkinan yang lain.
Maka dari itu, apabila orang yang telah dikenal sebagai pendusta atau penipu, meskipun dia bersumpah dengan nama Allah, bagaimana sumpahnya? Diterima atau tidak? Kalau ada orang yang dikenal sebagai pendusta, sumpahnya diterima atau tidak? Tapi kalau dia tidak dikenal sebagai pendusta, tidak dikenal sebagai penipu, kemudian dia bersumpah dengan nama Allah, diterima atau tidak sumpahnya? Diterima. Tapi kalau dia dikenal sebagai orang yang penipu, sebagai pendusta, maka sumpahnya tidak wajib untuk diterima. Sumpahnya tidak wajib untuk diterima kalau memang dia dikenal sebagai pembohong, dikenal sebagai penipu. Maka sumpahnya atas nama Allah, sekalipun dia bersumpah dengan nama Allah, tidak wajib untuk diterima. Maka kalau kita ingin merincikan, orang yang mendengar sumpah seseorang tidak lepas dari beberapa perkara. Yang pertama, orang yang bersumpah dengan nama Allah, orang tersebut dikenal sebagai pendusta, dikenal sebagai penipu. Maka tidak diharuskan mempercayai sumpahnya. Tidak diharuskan. Karena dikenal sebagai pendusta atau tukang tipu. Yang kedua, orang yang bersumpah dengan nama Allah ini dikenal kedustaannya lebih kuat dari kejujurannya. Maka ini pun juga tidak diharuskan mempercayai sumpahnya. Bagaimana dengan yang ketiga? Orang yang bersumpah dengan nama Allah ini kejujurannya dan kedustaannya sama kuat. Gimana Pak hukumnya? Dia bersumpah dengan nama Allah, tapi kita kenal dia ini kadang ada kala jujurnya, kadang ada dustanya. Ini sama di mata Bapak orang ini sama kuat kejujuran dan kedustaannya. Gimana sumpahnya? Terima atau tidak? Wajib untuk mempercayainya. Wajib untuk mempercayainya. Yang keempat, orang yang bersumpah dengan nama Allah ini dikenal kejujurannya lebih kuat. Maka tentu ini wajib untuk mempercayainya. Kejujurannya lebih kuat. Yang kelima, orang yang bersumpah dengan nama Allah ini dikenal jujur. Dia bersumpah dengan nama Allah, wajib untuk mempercayainya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kemudian faedah yang keempat, poin yang keempat dari hadis yang menjadi dalil pada bab pembahasan kita di kesempatan ini adalah poin yang keempat, orang yang tidak ridha dengan orang yang bersumpah dengan nama Allah berarti dia telah melakukan dosa besar. Orang yang tidak ridha dengan orang yang bersumpah dengan nama Allah berarti dia telah melakukan dosa besar. Wa man lam yarda falaysa minallah. Barang siapa yang tidak ridha menerima sumpah tersebut, maka lepaslah dia dari Allah. Lepaslah dia dari Allah. Para ulama menjelaskan bahwa ketika kita mendengar ada ungkapan falaisa minallah, bukan dari Allah, falaisa minna, bukan dari kami, ini merupakan kalimat yang menunjukkan bahwa perkara itu adalah dosa besar. Falaisa minallah, bukan dari Allah, ya. Falaisa minna, bukan dari kami. Ini menunjukkan apa? Dosa besar. Oleh karena itu, kalau ada orang yang tidak ridho dengan orang yang bersumpah dengan nama Allah, sementara orang yang bersumpah tersebut adalah
seorang muslim yang dikenal jujur, yang bersumpah tersebut dia dikenal jujur, maka orang yang tidak ridho ini berarti dia terjerumus dalam dosa besar. Kenapa? Karena meragukan orang yang bersumpah dengan nama Allah. Kalau sekiranya boleh tidak ridho, boleh tidak menerima sumpah orang yang bersumpah dengan nama Allah, pertanyaannya adalah dengan siapa orang tersebut akan bersumpah? Kita nggak ridho kalau dia bersumpah dengan nama Allah. Kalau begitu dia bersumpah dengan nama siapa? Sedangkan bersumpah dengan selain Allah adalah dosa besar juga. Oleh karena itu, orang yang tidak ridho dengan seseorang yang bersumpah dengan Allah, berarti dia telah melakukan dosa besar. Dan tauhidnya menjadi ternoda karena tidak memiliki bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak ridho dengan seseorang yang bersumpah dengan nama Allah bisa terjerumus pada syirik akbar. Ya, bisa terjerumus pada syirik akbar. Ya. Saya tidak mau kamu bersumpah dengan nama Allah. Dan saya tidak ridho kamu bersumpah dengan nama Allah. Berarti orang ini merendahkan Allah. Kalau di dalam hatinya ada hal seperti ini, dia merendahkan Allah, maka dia jatuh pada apa? Kufur akbar. Kufur akbar. Dia merendahkan Allah, dia menghinakan Allah. Ada yang lebih hebat dari Allah. Ada yang lebih agung, yang lebih mulia dari Allah. Kurang mantap kalau bersumpah dengan demi Allah. Kalau dalam bahasa Arab itu wallahi menggunakan huruf waw, wallahi, atau menggunakan huruf ba, billahi, atau menggunakan huruf ta, tallahi. Ini semuanya menunjukkan sumpah. Kalau dalam bahasa kita ya demi Allah. Nah, kalau bersumpah dengan nama Allah ini belum meyakinkan ini, belum mantap ini. Berarti ada yang lebih agung, yang lebih mulia daripada Allah. Berarti dia telah merendahkan Allah tabaraka wa taala. Fal'iyadu billah. Kandungan bab ini yang pertama, dilarang bersumpah dengan menyebut nama nenek moyang. Ya, larangan yang menunjukkan haram. Larangan yang menunjukkan haram. Ya, bersumpah dengan nenek moyang. Yang kedua, diperintahkan kepada orang yang diberi sumpah dengan nama Allah untuk rela menerimanya. Jadi kalau ada orang lain yang bersumpah dengan nama Allah, maka terima sumpahnya tersebut karena dia sudah bersumpah dengan nama Allah. Yang ketiga, ancaman bagi orang yang tidak ridho, tidak rela, ya, dia tidak rela menerima sumpah dengan nama Allah. Ancaman, ya, ancaman bagi orang yang tidak ridho menerima sumpah dengan nama Allah. Sudah kita jelaskan tadi. Dan yang keempat, ada di buku yang keempat? Tidak ada. Yang keempat adalah perintah kepada yang bersumpah agar jujur. Perintah kepada yang bersumpah agar jujur. Sebab kejujuran merupakan perkara yang wajib, apalagi bila diperkuat dengan sumpah menggunakan nama Allah.
Jadi yang keempat adalah perintah kepada yang bersumpah agar jujur. Ya, yang pertama karena jujur adalah kewajiban, dan yang kedua adalah karena sumpahnya diperkuat dengan nama Allah. Jadi bentuk pengagungannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kita pelajari di kesempatan ini. Jadi ini adalah merupakan upaya agar tauhid kita sempurna, tidak ternodai sedikit pun. Termasuk dalam perkara ini adalah kalau ada orang yang bersumpah dengan nama Allah, maka kita terima sumpahnya sebagai bentuk pengagungan kita terhadap Allah yang dijadikan sebagai sumpahnya. Pengagungan terhadap Allah yang dia jadikan itu sebagai sumpahnya. Dan ada beberapa kondisi yang tidak wajib kita untuk mempercayainya telah kita sebutkan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Wassallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.